Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat kakak Asprak dan teman-teman sekalian yang sedang nonton. Jadi pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjelaskan variasi dari list terkait. Kalau yang kemarin saya udah jelasin list linear dan kemarinnya lagi sudah list sirkular. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan list ganda. Jadi list ganda itu yang membedakan dengan list sirkular dan list linear. Di list ganda ini dia lebih mirip ke list linear, tetapi dia bukan hanya mempunyai alamat untuk mengaitkan ke elemen dalam list ke selanjutnya, tapi di list ganda juga terdapat alamat yang mengaitkan ke elemen list sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa prosedur dan fungsi. Yang pertama terdapat prosedur create list. Prosedur create list ini ya sama persis seperti list circular sama list linear. Jadi kita menginisialisasi first L dari listnya dengan nil. Lalu terdapat fungsi list empty yang mengeluarkan tipe data boolean antara true dan false dan mengeluarkan true apabila kosong yang dicek dari nilai first L-nya, first dari listnya. Apabila nil maka artinya dia kosong, apabila tidak artinya dia tidak kosong. Lalu terdapat address alokasi. Nah, ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita hanya menginisialisasi nilai dari info P address yang mau kita buat sama next-nya. Awalnya kan kita hanya ingin membuat info P-nya dengan info type X dari masukan dan next P-nya dengan nil. Sekarang karena dia mempunyai alamat yang mengaitkan ke elemen sebelumnya, maka nilai pref P-nya juga kita inisialisasi dengan nilai nil. Lalu kita kembalikan nilai P yang tadi sudah kita inisialisasi. Lalu terdapat dialokasi. Dialokasi ini juga sebenarnya sama aja, karena ini dia ingin untuk membebaskan nilai P yang tadi sudah kita buat. Lalu terdapat insert first. Insert first ini juga mirip seperti fungsi pada prosedur pada list linear sama list circular. Yang membedakan bisa dilihat di sini. Kalau kasusnya dia itu kosong, kita juga membuat previous dari P-nya itu dengan nil. Kalau misalnya dia hanya satu elemen. Nah, sedangkan kalau misalnya dia sudah memiliki isi, maka kita menggunakan yang ini. Kita buat next P-nya sama dengan first L. Nah, previous dari first L-nya yang tadi itu kita kaitkan ke nilai sebelumnya, yaitu nilai P. Lalu first L-nya kita buat P yang dimana P ini merupakan masukan melalui parameternya. Lalu kita buat karena nilai P ini nanti sebagai nilai first-nya, berarti previous P-nya itu kita buat sama dengan nil. Selanjutnya ada insert after. Insert after ini juga memiliki sedikit perbedaan saja dengan list linear sama list circular. Kalau misalnya dia kosong, kita menggunakan fungsi insert first yang udah kita buat tadi. Lalu selanjutnya bisa dilihat di sini next P-nya kita buat sama dengan next preg, yang dimana preg itu merupakan nilai sebelum yang mau dimasukkan. Nah, lalu next preg-nya itu kita buat sama dengan P. Karena next preg-nya itu P, berarti nilai sebelum P-nya itu adalah preg itu tadi. Makanya kita di sini menggunakan preg P sama dengan preg. Lalu pref next preg sama dengan P. Selanjutnya terdapat insert class. Insert class ini juga mirip seperti list linear sama list circular. Di sini kita lihat kita iterasi sampai akhir. Nah, di sini kita cuma hanya perlu menggunakan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kalau misal dia kosong insert first, dan kalau misal dia tidak kosong, kita menggunakan insert after setelah kita iterasi sampai terakhir. Nah, lalu kita buat class P-nya sama dengan P.
Oke, selanjutnya terdapat Delvers. Delvers ini merupakan sebuah prosedur yang dimana kita akan menerima list L dan address P, dan Delvers ini merupakan prosedur yang akan menghapus nilai pertama dari sebuah list dan nilainya akan ditaruh di dalam parameter address P ini sebagai output. Yang pertama kita inisialisasi dulu. Di sini kita buat P-nya itu sama dengan first L. Nanti ini nilai yang mau kita keluarin. Lalu kalau misalnya next P-nya itu nil, berarti cuma ada satu nilai dalam list. Kita buat berarti first L-nya itu sama dengan nil, yang nanti akan menghasilkan listnya ini menjadi kosong. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, kalau misalnya dia terdapat nilai tidak hanya satu saja, maka first L-nya kita buat next first L-nya, yaitu nilai selanjutnya dari first L-nya kita buat sebagai nilai pertama, dan karena nilai yang baru itu menjadi nilai pertama, maka nilai previousnya harus kita buat sebagai nil. Dan next P-nya kita buat nil juga. Selanjutnya ada del after. Del after ini mirip seperti yang list linear sama list circular juga. Di sini kita mengambil 3 parameter yang dimana nanti kita ingin menghapus sebuah nilai yang berada di tengah-tengah list. Di tengah-tengah list itu nanti lalu kita taruh di dalam address pidel ini. Nah, bisa kita lihat di sini pidel sama dengan expreg yang nanti di sini merupakan nilai yang nanti mau dikeluarkan. Lalu kita buat next break-nya sama dengan next break. Jadi kita akan meng-skip satu nilai yang nanti dihapus itu. Lalu pref next break-nya kita buat sama dengan break, dan next pedal-nya sama dengan nil. Lalu terdapat delas. Delas ini juga sama seperti sebelumnya yang ada di list linear dan list circular. Jadi kita ingin menghapus nilai terakhir dari list, yang mana nanti pertama pasti kita iterasi dulu sampai dia habis. Nah, lalu kalau sudah, kita masukkan nilai terakhirnya itu ke dalam variabel P ini, yang nanti merupakan sebuah output dari prosedur ini. Lalu kalau sudah dikeluarkan, berarti next dari prefasnya itu harus kita nilkan. Dan listnya kita buat sama dengan nil. Selanjutnya terdapat prosedur ADR last. ADR last ini merupakan sebuah prosedur yang dimana kita menerima 3 parameter. Nanti parameter ketiga ini merupakan nilai terakhir, dan address break ini merupakan nilai sebelum terakhir yang nanti akan dikeluarkan kedua parameter ini sebagai output. Lalu kita cek dulu apakah dia tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong berarti kita bisa lakukan. Pertama kita lakukan iterasi dulu. Kita lakukan iterasi sampai dia itu mencapai nilai terakhir, dan break-nya itu kita buat sama dengan last, dan last-nya itu sama dengan nexus. Ini tidak ada perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Lalu terdapat insert first yang merupakan fungsi sama mirip seperti insert first, tapi kita menggunakan value dan bukan menggunakan address. Karena kita sudah membuat insert first sebelumnya, maka kita hanya perlu melakukan alokasi P, yang dimana alokasi ini nanti kita masukkan info type X-nya itu dari parameter insert first ini, dan apabila P-nya itu tidak nil, kita lakukan menggunakan prosedur insert first yang sudah kita buat tadi. Begitu pula dengan insert after. Insert after ini juga tidak ada perbedaan karena kita sudah membuat insert after sebelumnya, karena kita di sini ingin memasukkan nilai menggunakan value, dan yang perlu kita lakukan adalah melakukan alokasi terlebih dahulu dan nanti akan menggunakan fungsi insert after yang sudah kita buat tadi. Di sini terdapat 2 kondisi. Apabila info break-nya itu sama dengan expreg, kita menggunakan insert after saat ini, tapi kalau misalnya tidak, kita lakukan iterasi terlebih dahulu sampai mencapai nilai break yang dicapai. Lalu selanjutnya insert filas. Insert filas ini juga sama saja.
kita ingin menaruh nilai value pada bagian terakhir dari sebuah list menggunakan value. Jadi ya pertama seperti tadi, kita lakukan alokasi terlebih dahulu, lalu apabila hasil alokasinya tidak nil, kita lakukan menggunakan insert last yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya terdapat del fevers. Del fevers ini juga sama saja. Del fevers itu kita menghapus nilai pertama, tapi kita menggunakan value. Nah, nanti nilai yang tadi sudah dihapus itu akan dimasukkan ke dalam parameter info type X ini. Jadi pertama, seperti yang tadi dibuat, kita buat dulu address P dalam Apemus lokal, dan kita lakukan del fevers, yang dimana nanti alamat dari yang dihapus itu akan masuk ke dalam P, dan kita cari info P-nya untuk mengetahui apa info type dari address yang tadi sudah dihapus. Lalu akan dikeluarkan sebagai output untuk parameter info type X ini. Void del after. Del after ini kita ingin menghapus sebuah value, bukan merupakan address di tengah-tengah list. Lebih tepatnya setelah info type extract yang udah diinisialisasi dalam parameter, lalu kita taruh di dalam hasilnya itu info type X. Caranya juga mirip. Pertama kita lakukan alokasi terlebih dahulu, dan kita cek dulu apakah info pack-nya itu sama dengan nilai sebelumnya. Kalau misalnya iya, kita lakukan X sama dengan info extract, dan kita lakukan fungsi del after yang tadi sudah kita buat, lalu kita lakukan dialokasi. Lalu selanjutnya, kalau misalnya dia itu info pack-nya tidak sama dengan nilai sebelumnya, maka kita lakukan iterasi dulu sampai mencapai keinginan yang tadi sudah dibuat. Lalu kalau sudah, kita buat hasil infonya itu ke dalam variabel X yang nanti akan dikeluarkan, lalu kita bisa lakukan del after. Lalu setelah itu kita lakukan dialokasi. Oke. Selanjutnya terdapat del filas. Del filas ini juga merupakan sebuah prosedur yang dimana ingin menghapus list, tetapi menghapus elemen list yang berada di bagian akhir dari list. Jadi sama seperti sebelumnya, karena ini menggunakan value, yang harus kita lakukan pertama adalah kita inisialisasi dulu address dalam kamus lokal. Lalu karena ini ingin menghapus nilai terakhir, berarti kita lakukan iterasi terlebih dahulu, lalu kita buat next pack-nya sama dengan nil, lalu kita dialokasi. Lalu selanjutnya terdapat print info. Print info ini juga sama saja seperti sebelumnya, yang dimana print info ini nanti kita ingin menuliskan setiap isi dari elemen di dalam konsol. Jadi ya ini sepertinya sama saja seperti list circular dan list linear, yang dimana kita melakukan iterasi, dan setiap kali melakukan iterasi kita lakukan print. Dan iterasi itu kita lakukan apabila list itu tidak kosong. Apabila listnya kosong, kita kembalikan print list kosong. Begitu juga dengan NB elemen. NB elemen ini menghitung berapa banyak elemen yang ada di dalam sebuah list. Caranya juga sama. Apabila dia tidak kosong, kita lakukan iterasi, dan setiap kali iterasi kita lakukan, nilai sum kita tambahkan 1 dari sum yang awalnya sudah diinisialisasi, yang dimana awalnya 0. Dan apabila listnya kosong, berarti tidak ada isi dari elemen tersebut, maka kita kembalikan 0. Dan apabila tadi tidak kosong, kita kembalikan sum, yaitu hasil dari total elemen setelah dihitung. Oke, itu saja prosedur dan fungsi yang tadi sudah saya jelaskan. Dan berikut merupakan beberapa aplikasi dari fungsi-fungsi yang sudah dibuat di list ganda C tadi ini. Bisa dilihat di sini kalau saya run. Nah, di sini dapat terlihat saya sudah membuat beberapa list
Ya, pertama saya lakukan alokasi, lalu saya lakukan insert first untuk elemen pertama, lalu insert after untuk elemen selanjutnya yang berada di pertengahan antara list dan terakhir, lalu saya lakukan insert last untuk elemen terakhirnya. Lalu saya gunakan print info yang tadi sudah saya buat, lalu di sini saya juga menggunakan del first, after dan last, juga del menggunakan value. Di sini saya juga buat di situ. Di sini saya juga membuat insert menggunakan value dan bukan menggunakan address. Saya juga mengecek bagaimana kalau list itu kosong atau tidak. Segitu saja penjelasan tentang list ganda. Semoga apa yang saya jelaskan pada saat ini bisa diterima dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Sekali lagi selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang menonton. Terima kasih.